Di zaman sekarang, betapa masjid itu penuh dengan hiasan. Dihias dengan hiasan-hiasan yang indah, dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menghias masjid. Dibuat dengan hiasan yang sangat mewah, dengan sangat bagus dan sangat indah. Namun jemaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana masjid Nabi SAW dahulu, maka ketahuilah bahwasanya masjid Nabi SAW dahulu atapnya saja itu hanya dari daun kurma. Dan itu disebutkan dalam banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya betapa sederhananya masjid Nabi SAW. Dan bahkan jemaah sekalian, Ibnu Abbas jelaskan, kata beliau, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Sungguh kalian akan menghiasi masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Ulama-ulama dahulu mereka menganjurkan agar masjid itu sederhana. Dan mereka tidak suka apabila masjid itu dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah, apalagi dengan hiasan-hiasan yang mahal. Dahulu Utsman ketika mulai memperbagus masjid, maka sahabat-sahabat yang lain banyak yang tidak setuju. Dan kalau kita lihat misalnya di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, tatkala mereka mendapatkan harta yang sangat banyak, tetapi mereka tidak menghias masjid, dan mereka tidak membagus-baguskan masjid. Namun di zaman Utsman radhiyallahu anhu, maka beliau memperbagus masjid, dan beliau pakai untuk temboknya itu dengan batu yang terukir, batu yang diukir. Orang yang pertama kali menghias masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Yang demikian itu di masa akhir-akhir sahabat. Dan para ahli ilmu, para ulama pada saat itu, mereka tidak mengingkari, dan mereka diam karena khawatir terjadi fitnah apabila mereka melakukan pengingkaran pada saat itu. Berbeda dengan sebagian ulama yang lain, seperti misalnya pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana beliau menganggap bahwasanya tidak masalah menghias-hias masjid agar supaya masjid itu tidak dihinakan oleh manusia. Apalagi misalnya manusia di sekitarnya adalah orang-orang yang bergelimang dengan harta, sehingga apabila mereka melihat masjidnya itu tidak indah, maka mereka akan meremehkan masjid tersebut. Maka menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwasanya tidak masalah masjid itu dihias, asalkan tujuannya adalah untuk memuliakan masjid tersebut agar supaya tidak dihinakan oleh manusia. Makanya ulama-ulama di zaman sekarang mereka juga tidak mempermasalahkan masjid itu dihias seperti hiasan yang kita lihat di zaman sekarang, karena tujuannya adalah agar masjid itu tidak dihinakan dan tujuannya adalah untuk memuliakan masjid tersebut. Namun ingatlah hendaknya kaum muslimin jangan sampai berlebih-lebihan dalam masalah ini. Tentunya jangan sampai berlebih-lebihan dalam masalah ini. Jangan sampai masjidnya dihias dengan hiasan yang indah, akan tetapi ternyata tidak dimakmurkan. Artinya yang sholat hanya segelintir orang saja. Masjidnya besar, masjidnya indah, masjidnya bagus, tapi ternyata yang memakmurkannya hanya segelintir orang saja. Hendaknya kaum muslimin semangat untuk memakmurkan masjid
sebagaimana mereka semangat untuk memperbagus masjid, maka hendaknya mereka juga semangat untuk memakmurkannya. Barakallahu fikum.